Halo sahabat Antara Megapolitan, kembali bersama saya Aulia Faradina di program Bicara di Antara Megapolitan. Kanker payudara, tentu tidak ada satupun perempuan yang ingin merasakannya. Tapi faktanya, kanker payudara adalah penyakit dengan sekitar 2,3 juta kasus baru setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, kanker payudara sudah terjadi lebih dari 63.000 kasus. Nah, kebetulan Oktober ini dikenal sebagai bulan kesadaran kanker payudara. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bersama dengan kami, seorang narasumber, seorang perempuan hebat, seorang penyintas kanker payudara, yaitu Ibu Siti Fatimah. Halo Ibu Siti. Halo. Terima kasih atas waktunya Ibu untuk sudah bergabung bersama kami. Gimana Sama-sama. kabarnya Bu sekarang? Alhamdulillah, sehat. Sudah jauh lebih baik Ibu? Insya Allah lebih baik. Bisakah Ibu berbagi cerita dengan kami terkait bagaimana awalnya Ibu mengetahui saat mengidap kanker payudara dan bagaimana saat itu dokter menerangkannya? Baik. Pertengahan tahun 2023, saya melakukan sadari ya, periksa payudara sendiri itu. Ketika diperiksa ada benjolan kecil sebesar kelereng ya Kak, sebesar kelereng. Tapi saya merasa mau buka mungkin ini hanya masuk angin gitu. 1-2 bulan kok nggak hilang-hilang. Setelah saya mulai searching tuh, merasa apakah ini tumor apa-apa gitu. Saya lihat faktor risiko dari keturunan, saya rasa tidak gitu. Yang saya rasakan ya. Terus tidak sakit. Saya lihat juga katanya faktor risiko orang kena kanker itu tidak menyusui ya. Sedangkan saya punya anak 3 itu semuanya saya ASI. Jadi saya merasa bukan gitu. Nah, dari Juli ke Desember itu saya aktivitas banyak. Ya di PAUD mungkin ada aktivitas banyak begadang. Sepertinya sih yang saya ini mungkin saya banyak begadang. Faktor stresnya mungkin lebih besar tuh tempo hari. Nah, dari Juli ke Desember membesar. Dari hanya keraba jadi menonjol, terlihat. Saya baru cerita ke suami, ini ada, dan suami menyarankan periksa aja. Tapi saya tempo hari masih takut ya. Namanya mungkin apakah ini gitu ya gitu apa. Dan setelah saya di April setelah Lebaran itu ada waktu 2 minggu libur tuh sekolah. Nah saya langsung periksa ke puskesmas. Di puskesmas itu saya kata dokter, wah ibu ini besar keras, ibu saya rujuk ya katanya. Dirujuklah saya ke rumah sakit terdekat di sini di PMI. Iya, pertama ke Rumah Sakit Islam dahulu. Rumah Sakit Islam Bogor. Rumah Sakit Islam Bogor. Langsung saya ke Rumah Sakit Islam, kata dokternya itu, ibu ini udah besar dan keras. Saya langsung jadwalkan operasi ya. Kaget juga, dioperasi. Emang dok nggak ada pemeriksaan apa gitu? Masa langsung ini aja gitu, langsung dioperasi. Ibu katanya kalau seperti ini tidak, kalau kita ingin tahu benjolan ini ganas atau jinak harus diangkat dulu, katanya seperti itu. Ya, setelah saya hari Rabu tanggal 18 ya kalau nggak salah April, hari Jumatnya dijadwalkan di biopsi. Di operasinya tidak operasi pengangkatan payudara, hanya diambil benjolannya saja, jaringannya kalau misalnya diambil. Tapi ya namanya tetap kaget ya, operasi gitu namanya, kita Shock pasti shock ya. Kok tiba-tiba dioperasi, nggak ada ini, orang saya sehat-sehat saja kan, hanya ingin meriksa. Pertamanya kan mau meriksa. Nah setelah itu saya sendiri lagi ya, langsung pulang izin suami, ya mau bagaimana lagi, kita ikuti aja kata dokter ya. Besoknya saya periksa, kan kalau untuk operasi kita harus rekam jantung, dicek lab dan ronsen hari Kamisnya. Kamis malamnya saya sudah ke rawat inap ya.
Jumat pagi saya sudah di operasi, diambil jaringannya saja. Hasilnya itu sekitar 2 minggu. 2 minggu setelah Baru- tindakan itu. Baru saya cek lagi, dokter bilang, katanya, Ibu, ini Ibu harus dirujuk. Emang kenapa dok? Kata iya, Ibu ini ganas. Nggak bilang cancer ya, nggak kena kanker gitu bilangnya. Ini tuh tumornya ganas. Wah, ya kaget ya. Tumor ganas. Saya jadi harus ke mana ini? Kata saya. Karena di sini di Rumah Sakit Islam Bogor itu tidak ada onkologi, dokter bedah tumor. Ibu ke rumah sakit yang lebih besar. Saya rujuk ya Ibu ke pilihannya ada RSUD Kota Bogor, ada juga PMI. Karena saya ini PMI saja, akhirnya dirujuklah ke PMI. Di PMI baru. Di PMI saya ada 2 dokter ya, kalau nggak ya saya langsung dirujuk, ketemu dokter onkologi di sana, betul. Oke, baik. Lalu saat itu dokter langsung menyebutkan hasilnya. Di ke PMI itu saya sendiri tempo hari, sepertinya sendiri ya Pak, karena kata saya ke suaminya, kalau untuk cek nggak apa-apa sendiri gitu, biasanya diantar ya, saya mau sendiri aja. Nah, ke PMI itu langsung ketemu dokter Wildan ya, dokter Wildan. Terus kata dokter Wildan gini, Ibu, wah Ibu mah ini diangkat aja ya. Diangkat apanya dok? Kan kemarin udah diangkat kata saya. Ini diangkat payudaranya. Emang kenapa dok? Kata, emang dokternya nggak bilang, dokter yang dari rumah sakit Islam gitu, Ibu kenapa? Enggak, hanya bilangnya ganas gitu. Dia bilang, Ibu itu kena kanker katanya. Kanker stadium awal. Langsung saya, kanker selama ini kan kanker itu dengarnya dari mana-mana ya. Orang nggak pernah ada di dekat saya mendengar ada yang kena kanker. Tidak terbayang juga kalau itu terjadi pada Masya Allah, Ibu. betul, tidak bisa terbayang. Ibu katanya, Ibu kanker stadium awal, stadium 2 ya. Ibu harus diangkat mumpung masih kecil dan mumpung masih muda katanya. Karena kalau sudah stadium akhir itu akan lama pengobatannya. Nah, saya yang nggak bisa bayangkan bagaimana mana sendiri ya, saya langsung Ibu pulang kata dokternya. Ibu bicarakan dengan suami, dengan keluarga, pengobatan Ibu selanjutnya Ibu tuh harus diangkat gitu. Sambil saya jadwalkan kemo, kata dokter. Baik dok, saya pulang. Saya pulang. Saya kan naik online, ojek online ya. Itu di jalan saya nangis. Mungkin kata abangnya, ini Ibu kenapa ya? Saya nangis. Saya kalau pulang nih, saya nggak mau nangis di depan anak-anak ya. Karena ya, Ibu tuh kalau saya mau nggak mau memperlihatkan bahwa kita tuh sakit. Saya pulang langsung saya harus kemana itu ya. Terus saya ke teman, saya nelfon teman. Ibu aja Nuni ya teman. Bu Haji, saya boleh ke rumah gak gitu. Akhirnya saya ke rumah beliau. Iya, di rumah beliau saya mungkin luar biasa melupakan rasa. Shock mungkin ya, kaget. Karena kan kalau pulang juga suami tidak ada, belum pulang kerja. Terus langsung kata teman, udah jangan pulang dulu, sampai tenang, sampai kamu sudah tenang, jangan nangis depan anak-anak, kata teman saya gitu. Saya sampai malam mungkin dari maghrib sampai jam 9 saya baru pulang. Alhamdulillah di depan anak-anak seperti tidak apa-apa. Bilangnya mama masih di rumah sakit, saya telepon mama masih di rumah sakit ya. Pas pulang ya
berusaha tidak menangis ya, berusaha tidak ada apa-apa. Sampai mau suami pulang? operasi baru bilang Oh, ibu ke baru anak-anak. bilang bukan di hari itu, tapi di Tidak. saat ibu mau di tindakan operasi. Ke anak-anak, kalau ke anak-anak pas mau operasi baru saya ceritakan ke yang sudah besar-besar bahwa mama tuh divonis sakit kanker. Jadi mama minta tolong nanti seandainya mama banyak minta tolong, karena kan akan pengobatannya bikin mama sakit, mama nggak bisa ngapa-ngapain, nanti pasti mama sering minta tolong gitu. Ya, setelah mau operasi baru bilang ke anak-anak. Bagaimana respon keluarga saat itu, suami dan anak-anak saat mengetahuinya? Kalau suami lumayan, karena kan udah tahu ada benjolan, cuman karena kena kanker, ya lumayan kaget. Kalau kakak-kakak saya kan, karena saya kan sudah tidak ada orang tua ya, ke teteh paling ke kakak saya, semuanya ya kita seperti apa ya, rencana mau jalan abis lebaran kan biasanya kumpul keluarga. Ini kumpul di rumah saya, kayak saya abis operasi ya. Ya Allah, nggak kebayang kita keluarga ada yang kena seperti ini gitu. Karena nggak ada dari ibu atau bibi semua nggak ada yang kena kanker seperti ini. Kalau anak-anak, apalagi anak saya yang kedua itu lumayan agak ini ya. Dia mau ke SMA kan, tempo hari masih SMP kelas 3. Dia sampai di sekolahnya tuh murung terus. Alhamdulillah karena di sekolahnya di ITA ya, dipanggil sama kepala sekolahnya, diberi motivasi. Karena dia juga shock. Pasti. Mungkin nggak kebayang. Karena kan kalau yang kanker itu kita yang dengar-dengarnya usianya nggak lama gitu. Saya juga merasa ya Allah, anak-anak masih kecil-kecil gitu, masih butuh saya. Apalagi seorang ibu ya. Betul. Karena pasti pemikirannya sangat panjang dan banyak sekali tanggung jawabnya ya, Bu ya. Oke. Ibu, saat itu dokter sempat menerangkan nggak apa pemicu utama atau faktor yang paling besar yang menyebabkan adanya kanker payudara di dalam diri ibu? Apakah dari pola hidup, pola makan, keturunan, atau apapun? Dokter melihat dari hasil PA saya lebih ke hormonal ya. Hormonal. Faktor stres, gaya hidup. Karena untuk sering begadang itu lumayan ini ya, kemarin terakhir itu. Kalau untuk makan sih kita seperti saya biasa aja yang makan nggak terlalu ini, tapi kata dokter faktor stres, hormonal sih, saya lebih ke hormonal ya. Itu bisa jadi pemicunya ya, Bu ya. Betul. Lalu memang bagaimana keseharian ibu sebelum merasakan adanya penyakit kanker payudara itu sampai setelah ibu divonis, itu bagaimana dengan keseharian ibu? Langsung berubah drastis, Bu, dari sebelum dan setelah sudah? Tentu mempengaruhi ya, apalagi setelah saya menjalani pengobatan. Karena setelah dokter memvonis saya kena kanker, ibu saya jadwalkan kemo katanya. Kemo yang kita bayangkan tuh kemo itu kan di sinar apa di apa menyakitkan dan bagaimana kan pasti bayangannya seperti itu. Nah, saya menjalankan kemo itu dimasukkan obat ya lewat jarum infus ya. Biasanya saya masuk ke ruang kemo jam 8, selesai antara jam 2 jam 3, hampir setengah harian ya. Cukup lama ya, Bu, prosesnya panjang. Nah, kemo pertama itu saya saya rasakan itu mual muntah pasti itu. 2-3 jam setelah sampai rumah nih langsung mual muntah keluar semua apa. Alhamdulillah cuma hanya 3 hari. Ada yang teman, emang kalau di ruang kemo itu kan kita untungnya nggak sendiri ya. Di ruang kemo itu ada sekitar 10 orang. Satu hari itu yang kemoterapi ada 10 orang. Jadi ya alhamdulillah jadi ada sharing-sharing antara teman-teman yang sakit itu pasiennya.
Saya kemo pertama hanya mual muntah. Nah, saya wah, aman nih, kata saya, katanya bakal rontok gitu. Ternyata 2 minggu setelah saya kemo, rontok semua rambut saya. Itu luar biasa ya. Apa ya? Bangun tidur lihat rambut banyak, ya Allah. Saya merasa oh ya, saya sakit gitu. Baru menyadari ya, maksudnya kemarin mah ya saya diobatin sembuh lah gitu ya. Setelah wah rambut rontok, saya pegang rontok, udah nggak karuan lah rontoknya. 3 hari mulai ada botak separuh, setengah-setengah. Akhirnya saya ke teman, tolongin dong di salon ya, tolongin botakin, kata. Nggak berani dia, tapi alhamdulillah diguntingin. Walaupun kita nggak guntingin atau ini, rontok sendiri sampai akar-akarnya. Minggu skema pertama udah langsung botak. Langsung terjadi perubahan dalam fisik ibu ya? Luar biasa. Nggak mau makan karena kan apa ya, lidah juga tidak mati, jadi mati rasa. Ya emang makan ya harus dipaksa. Makan hanya maunya makan buah. Kalau nasi udah kemo ketiga itu saya sampai tidak bisa bergerak. Pulang dari kemo itu saya kaki, tulang-tulang itu seperti sakit, gak bisa digerakkan. Ya Allah, ini pengen nyerah ya kalau merasa ya Allah, rasanya mau menyerah saja, sakitnya luar biasa. Tapi alhamdulillah lihat anak-anak, mama harus bagaimana ini? Ya, ibu harus kuat. Teman-teman, alhamdulillah bener-bener dijaga, ke kamar mandi dianterin, bener-bener sakit, merangkak sakit lutut, makanya dipegangin. Kemo ketiga, kemo yang pasti terjadi setiap kemo itu sariawan. Sariawan luar biasanya itu pasti mual muntah. Cuman kalau untuk seperti sakit tulang itu kemo ketiga saya, kemo keempat gigi semua sakit semua. Makannya sampai saya turun 10 kilo. Turun berat badan 10 kilo. Apa ya? Ya emang kalau teman-teman, alhamdulillah sih teman-teman, keluarga semua mendukung ya. Teteh yang dari jauh juga. Kalau saya setelah kemo nemenin saya, kan anak-anak semua aktivitas sekolah semua, alhamdulillah teteh suka nemenin 2 hari ini. Teman-teman juga, saya kadang teman-teman mau nengokin, saya suka bilang ke teman, kalau habis kemo saya nggak mau ditengok, saya nggak mau teman-teman tuh lihat saya sakitnya gitu. Saya nggak mau lihat orang sedih, saya tambah sedih gitu. Saya kalau habis kemo saya nggak pernah, jangan ke rumah dulu, nanti aja kalau saya udah enakan gitu. Nggak pernah mau gitu. Kalau si teteh mah selalu datang aja. Ibu berarti total berapa kali proses kemoterapi, Bu? Ya, saya jalani kemo 6 kali. 6 kali. Sekarang prosesnya apa, Bu? Tiap bulan? Kemo saya 6 kali per 3 minggu. 6 kali per 3 Iya, minggu? 2 minggu kadang udah enak, harus menjalani kemo lagi. Karena yang capeknya itu saya tuh, kemo itu nggak kemo, mau datang kemo. Pas sebelum kemo itu harus pemeriksaan darah, cek lab, rekam jantung, sama echo. Itu kan waktu ya, maksudnya perlu waktu dan bolak-balik ke rumah sakitnya itu luar biasa. Yang bikin lelah itu sepertinya ya. Selain pengobatan di rumah sakit, ikhtiar apa lagi yang Ibu lakukan? Alhamdulillah teman-teman ada yang support herbal, pengobatan herbal, ya, suplemen, ada yang seperti habatus sauda, propolis, sama satu lagi dari orang itu bahan-bahannya seperti apa ya, kelor ya, daun kelor tapi yang sudah berbentuk kapsul. Itu saya minum kan untuk
karena kan kemo itu menurunkan daya tahan tubuh ya. Kemo itu tidak hanya melemahkan si sel kanker saja, melemahkan semua sel-sel baik di dalam tubuh. Jadi perlu suplemen yang menunjang biar lebih daya tahan tubuhnya. Lalu selama Ibu berobat, bagaimana fasilitas BPJS Kesehatan yang Ibu jalankan selama pengobatan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah selama pengobatan dari awal saya dari puskesmas sudah pakai BPJS, semuanya di cover. Sejak awal sampai saat ini? Betul, dari proses kemo, biopsi, dan terakhir kemarin saya menjalani operasi pengangkatan payudaranya, mastektominya. Semuanya di cover. Hanya pernah satu kali saya kan setiap mau kemo cek lab ya. Semuanya turun, HB-nya, leukositnya. Nah, ada yang tidak di cover tuh karena kurang tahu itu. Untuk leukosit saya rendah sampai di bawah 10 kalau tidak salah. Nah, itu harus di obat dulu, injeksi. Ya lumayan lah, tapi tidak terlalu berat, alhamdulillah. Bisa diremes di kantor suami. Gitu. Alhamdulillah sangat terbantu ya Bu. Itu benar-benar alhamdulillah. Kebayangkan kalau misalnya udah kita diponis sakit, memikirkan biaya, karena biaya pengobatan kanker itu tidak 1-2 kali selesai, berkesinambungan terus menerus dan tidak boleh sampai selesai. Bukan tidak boleh, ya harus. Kalau kita dan sampai sekarang pun saya masih berlanjut. Masih. Sekarang apa Ibu proses pengobatannya? Pengobatannya suntik sama obat hormon. Obat hormon. Per bulan sekali selama 2 tahun ke depan. Baru mau mulai minggu depan. Oke, sampai sejauh ini bagaimana dukungan dari keluarga, kerabat, dan apa saja hal-hal positif yang Ibu tanamkan di dalam diri sehingga Ibu bisa sampai saat ini sangat kuat sekali? Alhamdulillah. Karena yang sakit kanker itu pastinya dukungan pendamping pasti ya. Suami itu harus luar biasa ya bagi saya. Mendampingi saya yang sakit seperti ini tidak mudah ya. Dari emosi, dari sakit semuanya benar-benar. Anak saya juga alhamdulillah mandiri jadinya. Teman-teman saya mendukung saya. Dan di rumah sakit juga pelayanan untuk pasien kanker itu mereka lebih ramah-ramah. Apa mungkin menghadapi orang yang sakit seperti ini kan dibutuhkan. Kalau udah kita sakit marah-marah, tapi alhamdulillah baik-baik semua, dokternya, susternya di ruang. Karena ini kan tidak sekali 2 kali selesai, kita hampir seminggu sekali ketemu sama suster yang di onkologinya, udah seperti ya teman aja jadinya. Jadi kenal sama jadi sama suster yang di onkologi sama dokternya juga sering, jadi banyak silaturahmi lah jadinya ya. Kalau untuk keluarga juga luar biasa. Teman-teman, apalagi saya di Pak Ut ya, Pak sekolah juga. Udah Ibu mah tidak usah mikir anak-anak katanya. Ibu fokus pengobatan aja untuk saat ini, tidak usah mengajar dulu. Tapi untuk saya kan operator di sekolah juga. Nah kalau untuk kedinasan masih saya. Kalau ada rapat keluar, kalau memungkinkan saya selesai kemo enak saya berangkat. Masih ke dinas masih saya yang pegang. Teman-teman sesama Bu Guru di PAUD ini juga sangat support dan sangat memahami kondisi Ibu ya. Tuh. Kebayang kalau saya nggak punya support system ya, nggak punya kegiatan yang lain di rumah saja sakit seperti itu. Justru dengan teman-teman ada kerjaan itu saya lebih pikirannya enggak saya tuh sakit gitu. Jadi ada pengalihan pikiran saya lah gitu. Dan sangat meningkatkan harapan Ibu untuk sembuh dan semangat lagi gitu ya. Ya emang awal-awalnya luar biasa, mau menyerah saja. Kalau kemo itu kan emang
luar biasa. Efeknya luar biasa. Tapi harus semangat, harus dari diri sendiri tuh aku harus sembuh. Karena banyak PR dalam kayak saya pasti banyak PR nih, saya pengen ini itu masih banyak. Insya Allah. Tentu kami semua juga menginginkan Ibu sembuh total, kembali beraktivitas lagi. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan masih bisa menjalani pengobatannya selanjutnya. Setelah proses pengangkatan itu, bagaimana diagnosa dokter terhadap kondisi kesehatan Ibu, dan apa pesan dari dokter untuk Ibu yang harus Ibu lakukan untuk memaintain kesehatan Ibu ke depannya? Kemarin hasil PA-nya alhamdulillah bersih dari sel-sel kankernya. Insya Allah ya, mudah-mudahan selesai. Amin. Tapi karena mungkin sudah ada di dalam diri saya sel-selnya itu mungkin tidak semudah itu udah hilang. Dilanjut dengan suntik hormon dan pengobatan obat. Ada obat apa ya, kurang tahu kemarin obatnya apa, tamopen apa ya, obat hormon itu sebulan sekali saya langsung pengobatan ke dokter ya, dokter Wildan gitu ya. Ibu yang harus terus dijalani, nggak bisa berhenti juga. Kalau berhenti kita, awal-awal saya bilang ini, dok, sebelum saya diangkat, dok apa bisa saya nggak perlu diangkat itu, kasih obat kayak apa? Saya sih awalnya seperti itu. Dokter Wildan bilang gini, katanya, ibu bisa nggak diangkat katanya, tapi yang sudah 2-3 bulan lagi akan aktif lagi, sisanya itu akan aktif dan lebih aktif dari yang awal. Ibu mau jatah hidup ibu berkurang katanya gitu. Ya yang sudah nggak apa-apa Bu, insya Allah katanya dengan kita diangkat dihilangkan semua penyakitnya. Butuh apa ya, kekuatan juga di dalam. Nggak apa-apa, insya Allah udah dihilangkan. Ya namanya perempuannya payudara itu luar biasa itu. Yang saya khawatirkan tuh namanya saya kegiatan ini kan motorik ya, motoriknya takut terganggu atau bagaimana ya. Alhamdulillah sih sejauh ini saya setelah 2 bulan operasi kemarin tuh bisa beraktivitas ya, masih inilah, mudah-mudahan bisa kembali mengajar, bertemu dengan anak-anak. Itu menjadi energi positif sendiri untuk Ibu. Semangat lagi ya, bisa melewati 6-7 bulan terakhir ini, alhamdulillah luar biasa ya. Mungkin kalau dari luar gak kelihatan apa sakit atau bagaimana perjuangan dukungan dari keluarga, orang dari ibu kan saya masih ada ibu dari suami, luar biasa, sangat mengganggu. Membantu teman-teman itu supportnya dari saya kan ada organisasi Himpaudi ya, teman-teman kami itu selalu support kalau saya setelah kemo bagaimana ini, semangat mereka menyemangati saya. Semua banyak yang sayang dan peduli sama Ibu Siti ya. Mungkin apa ya hikmahnya? Ya, banyak yang sayang sama saya. Kalau saya nyerah tuh ternyata banyak yang sayang sama saya itu. Kalau ketika saya merasa udah di bawah tuh, ternyata banyak yang sayang, yang peduli, yang support saya itu yang mungkin jadi penyemangat saya dan ke anak-anak apalagi ya anak-anak didik anak-anak sendiri itu. Mungkin ada sugesti apa yang Ibu tanamkan di diri untuk kembali mengembalikan kepercayaan diri Ibu dan juga membangun harapan lagi? Apa yang Ibu tanamkan? Mungkin saya ingin setelah saya merasa ingin berbagi saja ya, berbagi. Bahwa emang kita, maksud saya tuh sudah dipilih oleh Tuhan ya Allah, karena kita mampu. Mungkin itu ya Allah telah mengirim sakit ini ke saya, mampukan saya. Mungkin saya sugesti saya, ya Allah saya mampu, insya Allah saya mampu, kuat
dan Allah akan ini apa yang setelah ini banyak yang indah-indah yang saya dapatkan. Mungkin saya sugesti sih lebih ke Allah, aku mampu melewati ini, kuatkan saya, hanya itu saja sih. Memohon kekuatan kepada Tuhan. Mungkin kalau sakit tuh jangan banyak ngeluh, lebih ke ya Allah kuatkan saya. Kalau mungkin ngeluh ya pasti ya, tapi lebih ke ya Allah aku sakit tapi kuatkan saya, itu saja sih. Alhamdulillah ya, sampai bisa melewati ini. Luar biasa Ibu perjuangan Ibu. Lalu mungkin Bu, di luar sana ada juga perempuan yang mungkin sedang khawatir, sedang takut saat karena punya penyakit yang sama, yaitu kanker payudara. Mungkin Ibu bisa berbagi pesan atau motivasi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sedang mengidap kanker payudara ataupun penyakit yang lainnya diderita, supaya mereka bisa kembali bangkit lagi. Baik, pesan buat teman-teman yang sekarang merasa ada benjolan atau apa. Kemarin saya ke dokter, kata dokter sedini mungkin, karena kalau kita sudah stadium akhir pengobatannya akan sulit, ya seperti itu. Dan kemo emang menyakitkan, tapi insya Allah kita bisa melewatinya. Ya ambil hikmahnya aja ya, ada kita di kemo itu banyak silaturahmi dengan yang lain, ada dengan dokter, suster, jadi kayak menemukan keluarga yang baru seperti itu. Semangat, insya Allah bisa melewatinya. Oke. Dan tetap terus mengikuti proses pengobatan yang semestinya dijalani ya Bu ya. Karena kan jadi yang saya bilang sakit kanker ini tidak bisa 1-2 kali selesai, harus berkesinambungan. Berobat juga ada yang 2 tahun, 5 tahun, ya harus terus dijalani. Semangat, insya Allah sembuh. Banyak yang melewatinya. Ya walaupun kenapa ada yang menyerah dan ada yang sampai meninggal, itu karena mungkin terlambat penanganannya. Karena kan terlambat, udah stadium akhir itu. Kalau udah stadium akhir pengobatannya itu akan lama kan, apalagi kemo. Kita stadium akhir itu sudah melemahkan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh, ditambah kemo itu yang akan menyerah gitu. Nah, kalau misalnya kita dari awal sudah menyadari, langsung periksa, insya Allah lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat ditangani ya Bu ya. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti. Sekali lagi Ibu hebat, Ibu kuat. Ibu pasti bisa sembuh total. Banyak yang sayang sama Ibu ya. Amin. Ibu harus kuat ya, sehat-sehat terus. Terima kasih atas waktunya Ibu bersama Antara Megapolitan. Semoga Ibu dan keluarga juga sehat selalu. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Aulia Faradina. Sampai jumpa.